Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini mengamalkan amalan pengasihan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ya. Ini hambatannya itu ada di visualisasi. Ya. Ketika kita ini mengamalkan sebuah amalan ilmu hikmah dalam situasi dan kondisi apapun, itu juga cukup berbahaya, teman-teman. Ya, cukup berbahaya. Makanya ketika kita mengamalkan amalan-amalan ilmu hikmah, ya, salah satunya pengasihan, ya sebaiknya di waktu-waktu tertentu. Ya, jangan sampai kamu mengamalkan amalan pengasihan di jalan misalkan. Kamu sedang berkendara terus kamu dzikir amalan pengasihan, itu jangan tuh. Ya, kalaupun dzikir itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama ya. Karena pengalaman saya ya, ketika saya itu ya zikir amalan ya. Pada waktu itu saya baca sholawat Fatih ya, dari Malang ya, dari Malang Selatan sampai Surabaya. Saya naik motor, itu ditabrak orang 2 kali, ya, ditabrak orang 2 kali. Dan saya tanya kenapa kok nabrak saya? Ya enggak apa-apa ya. Jatuh saja enggak ya. Ya cuma kaget itu ya. Tapi ya kesana hancur ya, mobilnya hancur. Nah, tabrak mobil 2 kali. Katanya apa? Enggak kelihatan. Enggak melihat kalau ada saya ya. Nah itulah, itu. Maka dari situ saya menyimpulkan, jangan berzikir amalan laku. Ya, amalan laku itu sampai ribuan ya ketika kamu di jalan. Ya. Ya itu tadi efeknya itu ya. Karena ketika kita ini mengamalkan sebuah laku, ya, laku-laku spiritual ya, itu akan muncul yang namanya keramat, akan muncul yang namanya kegaiban. Ya, yakin pasti gitu. Nggak mungkin enggak ya. Walaupun kamu enggak tembus ya, misalkan kamu mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf, enggak tembus kepada target, tapi pasti muncul gaibnya, kegaiban, asror gaibnya itu akan muncul. Ya, makanya ketika kita mengamalkan amalan ilmu hikmah atau amalan pengasihan, sebaiknya itu di tempat-tempat tertentu dan Anda tidak menjalankan aktivitas lain. Ya itu tadi resikonya di situ. Ya toh, resikonya di situ. Ya kasihan orang yang nabrak kita ya. Kalau Anda ya enggak apa-apa, ya pasti enggak apa-apa ya. Karena apa? Terlindung energi dari dzikir wirid tadi. Seperti yang saya alami ya. Itu sampai 2 kali ya teman-teman. Saya pikir-pikir kenapa gitu. Ini ternyata ya itu tadi. Saya baca sholawatnya sholawat Fatih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih. Sampai dari Malang itu kurang lebih 5 jam. Saya baca itu. Ya, saya baca itu. Ya wes, kadang ketika saya baca itu kan penghayatan penjiwaan itu sampai nangis ya teman-teman ya. Helman teropongan pakai slayer gitu ya. Merebes mili gitu. Yes. Kadang ya setengah ngilang gitu loh ya. Setengah ndak delok jalan, kadang seperti itu resikonya, tapi ya selamat aja, Tuhan akan jaga. Ndak mungkin ya, ndak mungkin kamu katakan celaka, itu ndak mungkin ya. Yakin saya gitu. Ya itu tadi efeknya orang lain ini kasihan itu loh ya, tabrak dari belakang dok. Jadi bilang enggak apa-apa mas, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa, beset aja orang, motornya lo beset enggak. Kun itu bempernya meleyok kabeh. Ya, bempernya itu rusak, bidang Innova ya. Yang satunya Panther itu kan ya atos ya sini gitu. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, sebaiknya Anda duduk di tempat, ya, jangan sambil. Nah, itu efeknya seperti itu. Ada juga efek ketika Anda mengamalkan ya, ketika Anda mengamalkan tidak di tempat, ya, itu energinya itu bisa menyebar, ya, menyebar kemana-mana. Apalagi kalau kamu tidak visualisasi,
Dan visualisasi pun sulit ya, ketika kita katakanlah sambil naik motor itu mengamalkan itu visualisasi sulit. Kenapa? Kita harus konsentrasi kepada jalan. Lah lebih baik ketika kita mengamalkan amalan pengasihan, Anda duduk ya, duduk di tempat khusus ya, di kamar Anda lah, itu yang paling mudah, itu di kamar Anda. Ya. Terus tidak ada gangguan ya, habis mengamalkan amalan pengasihan terus tidur. Itu waktu, menurut saya itu waktu yang paling bagus ya. Waktu yang katakanlah kita itu bisa rileks gitu loh ya. Kita habis mengamalkan amalan pengasihan terus tidur. Ya. Dan tidak beraktivitas apa-apa lagi. Ya, ketika kita mengamalkan amalan pengasihan terus kita beraktivitas ya. Kita beraktivitas. Itu pancaran energi kita. Misalkan subuh ya. Anda mengamalkan amalan pengasihan subuh. Ya. Terus Anda berangkat ke tempat kerja. Loh, energimu itu ya, ketika kamu visualisasimu ini enggak benar ya, enggak tepat sasaran. Energi amalan pengasihanmu itu nyebar di tempat kerja. Ya maka wajar gitu, misalnya ada cleaning service-nya ketarik sama kamu, ya, suka sama kamu, atau bosnya suka sama kamu, itu bisa terjadi. Ya, beda lagi ketika kamu setelah mengamalkan amalan pengasihan ya, malam hari terus tidur. Itu kan energinya keluar kepada target. Dengan catatan visualisasimu benar, keluar kepada target. Sehingga ketika kamu berangkat bekerja, itu sudah zero, sudah netral lagi. Ya, jadi polanya seperti itu. Ya, coba direnungkan ya, direnungkan sambil diresapi. Ya, intinya apa yang saya sampaikan, materi-materi ini adalah silahkan kamu cari yang bagaimana terbaik menurut kamu gitu. Karena setiap orang kan pasti beda. Ya. Diuji coba ya, diuji coba. Ya, kalau menurut saya yang paling mudah yaitu tadi ya, kita visualisasi sebelum tidur, kita visualisasi terus kita dzikir wirid ya, setelah itu tidur, lupakan sudah, energinya bekerja sendiri. Karena apa? Kamu sudah visualisasi, kamu sudah menghimpun energi, kamu sudah melepaskan ini pada dasarnya sama seperti kita itu pasrah ya. Nah, ibaratnya kita pasrah karena sudah ikhtiar. Jadi seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.